Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan yang saya cintai teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Hadirin yang mulia, kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang penyakit hati. Kita tahu bahwa hati adalah pemimpin seluruh anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Orang pun akan menjadi bertakwa. Namun, jika hati rusak, maka seluruh anggota badan pun akan rusak. Orang pun akan menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89, yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Saudaraku seiman rahimukumullah, oleh karenanya mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati kita dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita obati hati kita karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh para dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah sekaligus mengharapkan pujian sesama hambanya, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut. Di antara penyakit hati, salah satunya adalah riya. Riya adalah melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dan mengharapkan pujian darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Ta'ala dan jangan sampai jatuh pada perbuatan riya. Jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah sekaligus mengharapkan pujian sesama hambanya, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut. Jadi, seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karenanya, mari kita introspeksi diri, kita awasi dan amati hati kita. Contohnya, jika kita melakukan sholat 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tanya diri kita, kenapa kita melakukan itu? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat-cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita.
kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita. Maka tanyakanlah kepada diri kita, kenapa kita melakukan hal itu? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin agar dihormati oleh mereka? Apakah ini lebih kita sukai daripada mendapatkan ridho Allah Ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit ria. Kita jadikan ridho Allah sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat karena Allah, dan jangan kita pedulikan apakah orang akan memuji atau mencela kita. Sungguh, kebaikan seluruhnya ada pada ridho Allah. Jika kita melakukan sholat, maka lakukanlah karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita memperindah akhlak, kita lakukan itu karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajar karena Allah. Jika kita mentaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ceramah ini kita dapat terhindar dari penyakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.